النجوم وأولاديات هامي يا معدل النجوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-mab'usi bi khairil milal wal adyan wa ala alihi wa ashabihi uduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liwidhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zaman illa wa ma ba'dahu syarrun. Pertama-tama yang paling utama dan sama-sama kita utamakan, puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Zat yang maha kuasa yang telah memberikan kita beribu corak ragam kenikmatan, dari nikmat yang terkecil hingga dua nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan nikmat dalam beragama Islam. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, pencetus kebenaran, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, para jajaran Dewan Guru, wabil khusus para jajaran Dewan Juri, yang mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan diberkahkan dalam usianya, dimudahkan dalam urusannya, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah hamba yang kelak diasupkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa para santri dan santriah yang mudah-mudahan tetap semangat di dalam look for of knowledge, talabul ilmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di zaman era globalisasi saat ini, perkembangan zaman teknologi semakin maju. Pembangunan di berbagai negara
di berbagai daerah dibangun oleh arsitektur dengan keindahan yang sangat indah. Fasilitas kebutuhan dengan produk-produk baru yang sudah ada semakin berkembang biak, sudah ada di mana saja. Tetapi dampak-dampak negatif yang timbul dari manusia yang tidak disadari oleh manusia sudah nampak di mana-mana. Maka dari itu berdirinya kami di sini insya Allah akan berpidato yang berjudul kerusakan yang terjadi pada zaman now. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun. Kata Rasul, tidak akan datang suatu zaman kecuali setelah zaman tersebut adanya keburukan. Dalam hadis tersebut sudah jelas bahwasanya Rasul menyatakan akan terjadi suatu zaman setelah zaman banyaknya kerusakan. Artinya Rasul pada zaman dulu sudah terjadi banyak sekali kerusakan. Rasul masih ada, sudah banyak kerusakan. Apalagi sekarang zaman jahiliyah modern, banyak sekali kerusakan yang lahiriah maupun yang batinnya. Oleh karena itu bisa dibagi bahwa kerusakan yang terjadi pada zaman ini bisa terbagi menjadi dua. Yang pertama eksternal, yang kedua kerusakan internal. Bicara yang pertama yaitu kerusakan eksternal, artinya kerusakan yang timbul oleh akibat tangan-tangan manusia, kerusakan yang dapat dilihat secara jelas, kerusakan yang sering kita alami dan sering kita saksikan. Apa? Bencana alam. Hadirin rahimakumullah, bencana alam semakin lama, waktu demi waktu, zaman demi zaman sering terjadi bencana alam. Betul? Banyak sekali bencana-bencana yang terjadi di muka bumi ini. Apa contohnya? Contohnya penebangan hutan secara berlian. Penebangan hutan secara liar. Oleh siapa? Oleh manusia. Apa akibatnya? Banyak hewan yang terlantar, hewan yang punah, hewan yang kehilangan tempat tinggalnya. Kenapa? Karena manusia yang tidak pernah memikirkan akan kerusakan tersebut. Ada lagi contohnya seperti penembangan, seperti pertambangan emas. Dulu ketika zaman dulu gunung-gunung yang ada di sekitar Jawa Barat itu indah-indah. Gunung-gunung yang ada di luar Jawa Barat itu indah-indah. Betul? Masih hijau, betul? Betul? Tapi sekarang kita lihat ketika ada emas-emas dalam gunung tersebut, dengan serakahnya manusia mengambil emas tersebut yang akhirnya menipis dan hancur, terjadi longsor. Tuh di Bogor kemarin kenapa kebanjiran? Karena gunungnya sudah menipis akibat ulah tangan manusia. Atau kita bisa ambil contoh di dalam kehidupan kita, daerah pesantren misalnya, kenapa kok pintu sering rusak? Kloset yang santri maupun yang santri sering tersumbat. Kenapa itu kok bisa terjadi? Siapa yang salah? Apakah dia yang salah? Dia yang salah? Siapa yang salah? Kan gitu pertanyaannya. Siapa yang salah?
itu semua akibat santri dan santriah yang membuang sampah secara sembarangan. Kloset tersumbat, akhirnya kamar mandi tidak bisa dipakai. Kemana akan pergi? Sungai Cidurian menjadi WC umum buat para santri. Apakah mau seperti itu? Oleh karena itu, di dalam ayat Allah menjelaskan dalam Al-Quran mengenai kerusakan. Apa sih kerusakan? Kerusakan itu disebabkan oleh siapa? Yang berbunyi di dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya kerusakan di daratan dan maupun di lautan itu disebabkan tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar mereka merasakan akibat sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis, dalam ayat tersebut sudah jelas terjadinya banyak kerusakan pada zaman jahiliyah modern ini itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Tangan manusia yang tidak pernah puas, yang serakah akan keindahan-keindahan yang ada di alam dunia ini. Hadirin rahimakumullah. Kerusakan yang kedua yaitu kerusakan internal. Apa kerusakan internal? Kerusakan yang terjadi oleh diri manusia tersebut. Kerusakan yang terjadi yang timbul dari hawa nafsu mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Al-ayat. Hai Muhammad, hukumilah kaummu dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau Muhammad mengikuti hawa nafsu dari mereka. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kok ada perzinahan di mana-mana, mabok-mabokan merajalela, para pemuda antar sekolah saling tawuran dengan berbagai grup, ada yang disebut briges, ada yang disebut slang, ada yang disebut istilah. Kenapa kok bisa terjadi? Kenapa pacaran dianggap kuper, tidak pacaran, tidak gaul? Kenapa kok bisa terjadi? Itu semua disebabkan oleh hawa nafsu yang timbul dari mereka semua. Betul? Hawa nafsu yang sudah merajai diri mereka. Sehingga ulama soleh, alim soleh mengatakan, Toba mangkana akluhu amiran wa hawahu hasiran, wa khaba mangkana hawahu amiran wa akluhu asiran. Beruntunglah orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai raja, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan, dan celakalah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai raja, akalnya sebagai tawanan. Oleh karena itu, marilah kita menjauhkan dari hawa nafsu yang timbul dari kita.
Karena kenapa? Kalau seandainya hawa nafsu sudah timbul, sudah merajai dalam diri kita, kita semua akan celaka, kena murka Allah. Kalau Allah sudah murka akibat maksiat, akibat perzinahan, Allah sudah murka, Allah menurunkan azab. Yang kena azab bukan kafir doang, tapi kita semua pasti akan kena azab. Betul? Hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan-keberkahan yang timbul dari langit dan timbul dari bumi. Yang ada di surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzdzab. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman kepada Allah dan bertakwa, pastinya kami akan melimpahkan berkah dari bumi dan dari langit. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah tidak akan menurunkan bencana, Allah tidak akan menurunkan bencana-bencana di muka bumi ini, baik yang di langit maupun yang di bumi, kalau seandainya kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Kenapa harus beriman? Orang-orang kafir di sana, mereka semua tidak beriman kepada Allah. Mereka semua menyiksa orang Islam. Mereka semua menganiaya orang Islam. Apa akibatnya? Allah turunkan murka kepada mereka. Apa? Corona mengamuk di negeri Cina. Betul? Kenapa corona mengamuk? Karena orang-orang Cina yang di sana, mereka semua menganiaya orang-orang Islam. Mereka kafir. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak bertakwa kepada Allah. Akhirnya rasakan itu orang-orang Cina, orang-orang kafir, rasakan dengan murka Allah yang Allah turunkan tidak disangka-sangka. Akibat siapa? Akibat orang-orang kafir tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya pada penjelasan kali ini ada dua. Allah tidak akan menurunkan bencana kepada kita, tidak akan timbul kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini, tidak akan adanya banjir, longsor, bahkan perzinahan dan lain sebagainya, tidak akan ada kalau seandainya kita semua beriman dan bertakwa kepada Allah. Takwa bukan kalau bosan ketawa, tapi takwa adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi zahiran wa batinan. Sehingga ada yang menyanyi seperti ini, iman dan takwamu. Stop. Oke, terima kasih. Baiklah hadirin rahimakumullah, mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.